Katanya dia satu itu kalau misalkan bahas soal kerajaan, gerbang, 3-nya pasar, kan pasar setan tuh ya, 5 tuh di deket pos pemancar tuh ada, ya intinya tempatnya mereka nih, intinya di sana. Pohon udah gitu anehnya pohonnya beda sama yang lain. Gue tuh awalnya pikirnya tuh pohon awalnya, kata gue pohon kok gelap amat, kata gue ya. Yang lain tuh kok kalau di center headlamp tuh kan nyala warna coklat gitu kan. Ini kagak, warna hitam. Gue terusin, gue liat sini. Lagi ngeliatin gue nih, gondoruwo anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam Lestari. Apa kabar teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Dan alhamdulillah teman-teman, sekarang udah di bulan Syawal ya Lang. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Mohon maaf lahir batin, dimaafkan segala kesalahan dari ngobrol.com, gua Jambe dan Gilang. Dan alhamdulillah nih, gue udah balik lagi sama Gilang. Dan kesempatan kali ini ada apa nih Bang yang mau diobrolin nih? Ya apa ya? Mungkin orang udah pernah denger cerita ini gitu, cuman gue sih pengennya sih bahas lebih lanjut lagi nih, karena kan dari sisi cerita ini kan ada di organisasi kita nih, dan lu tahu orang-orangnya gitu. Ya mungkin nanti bakal gue ceritain. Ya intinya kita coba ceritakan ulang dan kita bahas lebih lanjut lah ya. Nah gitu teman-teman, jadi cerita tentang apa sih Lang? Itu loh Gunung Merbabu yang genderuwo itu tuh. Yang lucunya ada ya. Iya lucunya ada. Mistisnya ada. Dan memang tahun berapa Lang itu? 2012 ya, 10 tahun lalu lah ya. Nah, tapi teman-teman sebelum masuk ke videonya, di sini kita udah kembali lagi bersama Scarlett Whitening. Jadi di sini kita infokan jadi ada produk-produk dari Scarlett lagi. Nah, sebelum kita lihat videonya, kalian saksikan dulu video yang berikut ini. Oke teman-teman, seperti biasa gue akan kenalin kalian produk dari Scarlett nih. Di sini gue punya 4 produk dari Brightly Ever After Series. Yang pertama gue punya Brightly Ever After Serum. Untuk serum ini cara pakainya gampang banget. Teteskan 2-3 tetes serum, kemudian usap dan pijat secara perlahan sampai merata pada kulit wajah kalian. Nah yang kedua di sini ada Brightly Essence Toner. Sebisa mungkin sebelum pakai toner ini kalian harus membersihkan wajah kalian terlebih dahulu, dan kemudian tuangkan toner ke tangan dan bisa dengan menggunakan kapas atau tidak, kemudian ratakan ke bagian wajah kalian. Di sini gue juga punya Brightly Ever After Cream Day dan juga Brightly Ever After Cream Night-nya. Kalau untuk krim siang dan malam ini gampang banget cara pakainya juga. Pakai Scarlett Brightly Ever After Cream Day pada wajah yang bersih dan kering, atau setelah pemakaian serum. Pijat dan kemudian pijat lanjut sampai merata. Semua produk dari Brightly Ever After Series ini mengandung glutathione dan vitamin C. Tentunya bisa bikin kulit wajah kalian makin cerah dan tidak kusam. Tentunya lebih terawat. Oke, tunggu apa lagi teman-teman? Untuk pemesanan langsung aja kunjungin Shopee Mall dan Bukalapak, atau langsung kunjungi IG dari Scarlett Whitening. Mungkin segitu aja info dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, begitu video dari Scarlett. Jangan lupa buat order langsung Scarlett Whitening dan jangan lupa langsung follow Instagramnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saksikan aja nih cerita dari Gilang. Anak putu dan istana marau wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha. Sebab uripmu sedih, kejalan
kuasa. Siapapun sing duwe cilaka, manusia iku bakal sedo. Nah gimana tuh Lang, ceritanya waktu itu pendakian lu via mana sih? Kopeng. Kopeng. Emang Yaudah, kan Kopeng. langsung aja gue dengerin deh. Ya jadi ya kita lu tau lah ya kalau di organisasi kita itu harus melewati 3 tahap kan. Iya. 3 tahap itu ada awal kita harus pendidikan itu ada calon anggota, terus setelah calon anggota kita ada namanya masa bimbingan. Masa bimbingan itu istilahnya jadi anggota muda ya, anggota muda. Kemudian setelah lulus harus melewati fase namanya pembaraan tuh. Setelah lulus kita nanti bakal jadi anggota luar biasa gitu kan. Nah, untuk mendapatkan nomor anggota itu kan kita harus melakukan, kalau misalkan kita itu sebutannya pengembaraan ya, atau pengambilan nomor. Ya lu tau lah pengembaraan, lu juga merbabu kan waktu itu ya, pengembaraan. Gua pengembaraan merbabu, Ya, Kopeng juga. Jadi teman-teman di kita itu pengembaraan biasanya nggak boleh gunung yang sama tuh. Kalau misalkan tahun ini gunung yang A, kedua tuh nggak boleh gunung A lagi, harus gunung B. Dan syaratnya harus di atas ketinggian 3000 ya. Sebenarnya ada 2 faktor sih kenapa harus naik gunung. Sebenarnya ada apa sih namanya 2 alasan ya. Susur sungai juga ada sebenarnya. Susur pantai ya. Iya, ya pokoknya itulah. Di samping itu kenapa makanya gue milih Gunung Merbabu tuh pada waktu itu. Akhirnya kita jalan berdelapan tuh, Be. Angkatan lu 1 orang tuh si Ateng. Oh iya. Si Ateng 1, angkatan atas gua ada si Momot sama Agung tuh. Lu kan 16 ya, gua 21. Nah, yang waktu itu angkatan dari 21 itu ada 8 orang yang jalan cuma 5. Dan kebetulan cowok semua tuh. Gua, Kidong, Alex, Petruk sama Pendem aja nih ya. Kita kan ngumpul di rumah Agung tuh di Kostrad. Oh di Kostrad. Biasa yang kita tempat buat kumpul lah istilahnya. Kita packing nih, kita packing. Nah gue tuh kan sedikit kenal sama keluarganya Agung ya. Tiba-tiba pas kita udah packing selesai dan kita udah mau istilahnya sebelum berangkat kita ada upacara tuh ya sedikit ya. Tantenya Agung tuh nyamperin kita, Be. Tantenya Agung nih, dia bawa botol air mineral gitu lah. Gung nih, bawa gitu. Apa nih tante gitu kan. Udah nanti dibuka atau apa gitu bahasanya gue lupa deh. Dipakai pas lagi tertentu aja. Nah mungkin Agung udah paham kali ya. Udah paham tuh. Akhirnya kita, oh ya udah dah gitu kan. Akhirnya upacara. Kita waktu itu berangkat dari terminal Bak Bulus tuh. Masih ada tuh, Be. Masih ada stadionnya. Sebelum ada MRT kayak sekarang tuh kan. Masih ada stadionnya, kolam renangnya. Masih ada, ya terminal masih kayak dulu lah. Iya. Karena waktu itu Belum kayak sekarang lah ya. Iya, kalau sekarang kan isinya kan cuma MRT. Iya. Sama apa sih? Stadionnya juga udah nggak ada gitu. Karena terminal udah pindah ke Pondok Pinang sekarang tuh. Iya, terminal kayak udah masing-masing tuh. Kayak Senar Jaya sendiri, Dedi Jaya sendiri kayak gitu lah. Waktu itu kita berangkat tuh dari Bak Bulus tuh. Itu masih kelas 1 kan ya, locak banget kata gue. Jadi kita naik bis Senar Jaya jurusan Salatiga kalau nggak salah. Nah kita turun di Pasar Sapi itu, kita berangkat sore jam 4-an kalau nggak salah. Jam 4-an. Nah gue nggak tahu tuh dulu soal naik gunung-gunung kan misalnya berangkat ya berangkat aja gitu kan. Tapi kan di organisasi kan kita misalkan mau pengembaraan, kita harus cari info dulu tuh gunung itu kayak gimana, kita harus naik apa ke sana. Terus kita kan juga ada sosial pedesaan tuh ya, gimana cara-caranya lu cari tahu info tentang penduduk sekitar yang ada di gunung itu gitu. Bikin makalah lah waktu itu. Iya, jadi kan harus ada laporannya juga tuh. Nah, kita juga pakai manajemen laporannya ya buat sumber informasi gitu kan. Berangkat dari jam 4, kita langsung aja nyampe ya. Kita nyampe itu jam pagi kok waktu itu. Gue lupa paginya tuh jam berapa deh. Pokoknya udah terang, 6:30 lah kalau nggak salah. 6:30 kita turun di Pasar Sapi tuh. Ada tuh fotonya, masih ada kok. Nanti gue tampilin deh. Itu masih kocak tuh. Sumpah. Style-nya udah nggak kayak sekarang ya. Setelan gunung
aneh Iya. gue ya. Nah jadi waktu itu kan perlengkapan ya, kita disuruh cari tenda gitu kan. Gue nggak mikir tuh harus warna apa gitu. Nah kebetulan ada om gue nih, tenda nih kan. Gue bilang, om ada tenda? Ada. Dibawain tuh, gue nggak ngecek tuh salahnya ya. Akhirnya gue bawa aja. Nah akhirnya dengan bungkusan hijau itu tapi gue waktu itu belum bisa packing. Masih belajar banget Iya, ya. masih kocak dah kata gue. Ada sumpah fotonya tuh lucu banget. Temen gue tuh dari bawah tuh udah pakai jaket gunung gitu ya. Cuman sepatunya tuh sepatu yang buat nyemen tuh nggak sih lu? Sepatu boot. Iya, kocak banget. Terus kayak ya mungkin celana lapangan mah kita udah wajib banget ya. Kaos ya itu mah kalau atasan pakaian gitu maksudnya pakai apa aja juga enak ya, kecuali sepatu tuh kocak banget. Gue tuh pakai sepatu Kodachi. Karena emang gue cuma punya sepatu itu kan, disuruh pakai sepatu gitu kan. Ya emang mungkin dia sih nyuruhnya sepatu trek gitu kan. Tapi pada waktu itu sepatu trek lumayan cuy harganya kan. Nah, terus akhirnya kita nyampe di pasar sapi pagi itu, kita foto tuh di plang tuh. Kan ada tuh ya plang di bawah. Terus yang gue dapat info itu kan kita harus nyari bak tuh ke atas tuh ke base camp Kopeng. Karena emang nggak ada angkot tuh yang ke atas kan. Akhirnya kita tunggu tuh di situ, sembari nunggu kita beli makanan tuh, ada pasar di dekat situ. Tambahan logistik sayur-sayuran gitu lah. Akhirnya nyampe tuh di atas tuh jam berapa ya? Jam 8-an atau jam 9-an gitu. Nyampe kita duduk dulu tuh packing ya kan. Nah, tuh gue juga dibohongin tuh, kesel juga gue waktu itu sama Ateng kan. Katanya kan, ya gue sih sebenarnya goblok juga sih, maksudnya nggak belajar dari diklat gitu kan. Udah aku bawa rokok aja ya biasa. Maksud gue kan kita udah punya sama-sama selayar ya, gue nggak bisa digoblokin lagi gitu kan. Udah anggota lah ya. Iya udah anggota, lu udah sama-sama tahu, udah sederajat lah maksudnya sama gue. Rokok gue disita brengsek kata gue, anjing gitu. Pikiran gue tuh udah nggak apa-apa waktu itu, cuman elah maksud gue udah pakai selayarnya masih diatur-atur gue gitu ya. Cuman ya udahlah, gue selaku junior kan bodoh dah gitu. Tapi pas di atas sih dikasih tuh satu-satu tuh. Dan sebelum naik tuh gue nanya tuh sama penjaganya. Itu kan base camp Kopeng kan horor tuh ya, maksudnya sebelahnya kuburan, atasnya pisan itu ya, belakangnya sajen. Betul. Terus gue pas pengen ke belakang tuh banyak sajen gitu kan, kuburan. Nah gue orangnya kepoan kan, gue tanya tuh, Pak atau Bang di sini nggak boleh apa aja Bang peraturannya gitu kan. Gue lupa deh, ada peraturan yang nggak boleh pakai warna hijau tuh, ada di tulisan atau gue dikasih tahu tuh sama abang-abang yang di pos tuh atau yang di base camp itu. Setahu gue sih gue baca tulisan deh, nggak boleh pakai baju atau apapun yang berwarna hijau gitu kan. Tapi pada waktu itu gue pakai jaket hijau dan tenda gue hijau, tas gue hijau. Itu yang nggak di luar rencana gue tuh, gue juga kan nggak tahu ya. Terus katanya di pos 135 jangan kencing, jangan ngeludah tuh, sama ya kalau bicara kotor mah di mana-mana nggak boleh bicara kotor ya. Itu tuh yang gue pegang tuh kayak gitu tuh. 135 katanya dia, satu itu kalau misalkan bahas soal kerajaan, gerbang, 3-nya pasar kan, pasar setan tuh ya. 5 tuh di deket pos pemancar tuh ada, ya intinya tempatnya mereka nih, intinya di sana. Terus akhirnya, wah seru juga ya, gue belum naik udah dikasih cerita kayak gitu ya kan. Tapi ya udahlah gitu. Naik dah tuh jam 10 atau jam 11-an gitu nggak salah. Naik, gue dibarisin dah tuh berlima sama si Ateng, Momot sama si Agung. Ya biasalah, pusat-pusat kecil ya kan, kayak keril. Udah iri jalan lagi. Nah, pengembaraan ini tetap bukan kayak naik gunung biasa, maksudnya tetap naik gunung, cuman gimana caranya kita harus tetap bikin laporan yang tadi gue bilang tuh, kayak di gunungnya ada apa aja sih, flora faunanya apa aja kayak gitu. Terus ada sumber air nggak di sana kayak gitu tuh dicatat tuh, apa yang dilewat, apa yang kita lihat tuh ya kan. Kita nyampe di pos 1 pos bayangan 1 itu Juhur tuh, gue inget banget Juhur. Kita break, tapi itu pada waktu itu aman-aman aja tuh siang-siang itu. Terus
sampai pos 1 aman tuh. Aman. Cuman Petruk nih omongannya kan kadang suka nyablok banget ya, kayak anjing nih bangsat nih, capek banget gue gitu-gitu lah. Truk, gue bilang gini kan, Truk ngomongnya biasa aja Truk, jangan kayak gitu Truk, tak lu kenapa-napa nih kita mampus nih, gue bilang gitu kan. Kagak, capek gue, ya capek-capek aja kalau gue bisa lu ngomongin gitu. Kalau nggak mau capek nih kita baru naik nih truk nih, mending lu turun dah. Gue bilang kayak gitu tuh waktu itu, kocak banget anjir. Ya, Jadi dibuat santai, iya, santai mungkin jadi ya. kayak apa ya, ketakutan yang udah diceritain ya nggak mau kita bawa gitu, ya udah fun aja. Semenjak gue bilangin itu udah tuh diem tuh ya kan. Nah kita break tuh di pos yang apa, yang waktu itu sama lu juga tuh. Mata air. Ya mata air yang bak Pos tuh. bayangan 2 itu ya. Pos 2. Pos 2 ya. Pos bayangan 2 sorry. Pos bayangan 2. Pos bayangan 2. Itu nyantai tuh maksudnya. Terus gue bilang gini kan, Teng, boleh ngerokok Pak Teng? Gue bilang kayak gitu kan. Kalau seni orang lain mungkin nggak boleh lah. Tapi kalau gue ya udah lu gue kasih. Kasih tuh kita ngerokok ya kan. Alhamdulillah kata gue, boleh ngerokok men, boleh ngerokok. Ngerokok deh tuh. Terus gue bilang gini kan, men, ini atas masih jauh nih. Cuman gue nggak tahu tuh waktu itu salahnya. Kita bawa apaan aja, makanan-makanan gitu kan. Cemilan kegiring bawa tuh. Sepanjang jalan udah nahan ludah doang kalau minum. Aduh kacau banget kata gue. Gak ada cemilan sama sekali tuh. Acan. Cemilan acan, misalkan permennya kagak ada. Tapi waktu itu kan dari kita kan disuruhnya kan kalau naik gunung kan bawanya gula merah tuh. Ya udah gula merah tuh yang ada di list tuh. Gula merah udah sama yang jalan tuh gula merah tuh aja ya. tuh. Paling nyampe pos 5 diabetes gue ya, kepikiran gue nih. Cuma emang dari dulu tuh ya kalau gue naik sama organisasi nih, ya mungkin gue nggak ketemu sama senior-senior yang enak gitu ya. Ya bawanya kayak gitu be, makanannya yang berat doang, istilahnya yang buat camp doang. Kalau misalnya kayak bucin-bucin, buset boro ada kata gue. Mangga nggak ada ya? Nggak ada, itu sama Kang Agung tuh, mangga. Nah terus lanjut lagi nih ya, di pos bayangan 2, habis ngerokok tuh, nah kita jalan lagi tuh. Dan waktu itu lagi musim kemarau kan be, ya kan. Jadi kayak tau dah debu-debu kering-kering yang pernah kita alamin juga. Kalau dulu itu pas di pertama kali gue naik kelas 1 SMA itu, di pos itu kita dikasih peta tuh. Jadi kita tahu nih ancar-ancar, oh sini 1 jam, sini 2 jam gitu kan. Nah kita sampai di pos 3 tuh nih. Pos 3 itu gue nyampe setengah 3 kalau nggak salah, setengah 3 apa jam 2-an gitu. Pokoknya gue lupa masih terang. Break tuh di situ be, gue nggak mikirin yang diomongin sama itu tuh. Cuman pada waktu itu pos 3 tuh menurutku tempat enak buat istirahat ya. Karena kan luas gitu, terus ada lapang lah ya. Lapang. Terus buat emang camp tuh enak banget sebenarnya. Cuman kan kalau misalkan camp juga masih jauh tuh kan ke atas. Akhirnya emang dari awal targetin di pos 5 tuh pemancar. Nah terus akhirnya kita jalan lagi tuh. Nah menuju pos pemancar itu sepanjang jalan kan udah pinggir tebing tuh ya. Itu kita sempet kelamaan be. Jadi kayak ya mungkin awal ya gara-gara baru naik gunung. Capek kayak break banyak banget dah breaknya. Sampai tiba saatnya tuh menjelang pemancar tuh kita udah sampai menjelang maghrib. Gue inget banget. Jadi pas sebelum pemancar nih udah kelihatan. Terus apa namanya? Tuh awan tuh udah kayak udah mau sunset ya, sunset tenggelam gitu lah. 5:30 gue inget banget, 5:30. Jadi Atung tuh duluan tuh jauh tuh, senior itu bertiga. Nah gue berlima di belakang. Itu demi Allah awannya bagus banget, kayak air terjun gini. Nanti gue kasih tahu fotonya Ateng lah atau foto siapa yang pada waktu itu. Jadi kita tuh megang 2 camdik, 1 di senior, 1 di tim gue. Itu dia kelihatan tuh si 3 itu foto-foto di atas kan. Nah gue saranin foto Wiki. Bagus banget itu ya kan. Pada waktu itu ya elah HP apa sih Mbak? HP gua ya kan. Apa yang ringtone-nya ngerusak kuping lah pokoknya. Mungkin nggak ada. Kalau waktu itu gua lagi tanya BBM kali ya 2012 mungkin ya. Gua belum punya. Nah brengseknya ini nggak nyala camdiknya. Jadi kita nggak bisa foto tuh. Makanya kenapa foto di map gua tuh dikit tuh waktu itu. Nah kita maghrib nyampe nih di pemancar ya kan, nyampe di pemancar. Tau nggak pas kita buka kesalahan pertama
yang bikin kaget tim kita pertama, tenda kagak ada sletingnya, pintunya ngablak. Jadi gue kayak tidur di luar aja. Iya. Terus? Iya, gue dianjing-anjingin dah tuh. Anjing lu lang, tenda kayak gini lu bawa gitu. Demi Allah gue juga gak tahu, gue bilang gitu. Pikiran gue kalau emang om gue udah ngasih mah tenda layak gitu kan. Iya. Masalah tuh harus tetap dicek sebenarnya. Cuman ya udahlah. Gue juga kaget ngeliatnya. Anjing kagak ada pintunya. Maksudnya nggak bisa disetting. Iya. Udah gitu si pendem itu kan orangnya kalau dingin ingusnya meleler nih. Iya. Karena ketelan kali sama dia. Setuju. Terus kesalahan kedua, jadi pas kita akhirnya tenda kita pasang tuh kan. Nah gue kepikiran tiba-tiba angin tuh gede kayak gitu lah. Apa karena tenda gue warna hijau yang pikiran gue tuh. Iya. Bodoh amat emang lagi gede kali kata gue ya. Nah gue iseng coba kamera lagi, ternyata tau nggak baterainya kebalik, anjing banget ya. Si Kidong babi banget tuh. Ya Allah dong, kata gue nggak bisa dong dapat yang kayak kemarin lagi dong, kata gue gitu kan. Sorry dah. Jadi kamera sebenarnya bisa tuh ya. Jadi pas gue coba balik baterainya, tetnya Fujifilm gitu kan misalkan. Ya Allah, men bisa lagi. Iya. Terus kayak udah kita ngeliatin ke Kidong itu, anjing lu dong babi lu dong lagi kan. Mau nyesel udah lewat, nggak diseselin tetap nyesel gini. Saya udah tuh, bodoh dah, udah amat nggak ada fotonya gitu kan. Udah tuh hari itu kita masak tuh kayak biasa tuh. Dari situ briefing tuh kan. Dari senior nilai itu perjalanan kita kayak gimana, terus teamwork kita gimana selama perjalanan dan sebagainya lah tuh, briefing malam itu. Habis briefing biasa tuh nyantai lagi soma tuh kan. Sempet angin tuh kayak suling deh. Angin bunyinya tuh kayak suling, saking kencengnya kali ya. Mungkin ada beberapa orang yang pernah ngerasain gitu lah, kayak gitu loh. Gua sama anak-anak nggak bisa tidur. Cuman senior mah enak aja, tenda La Fuma Summertime, pasak kuat, tendanya mahal kan istilahnya, di dalam kagak dingin. Gue langsung masuk tuh nyobain tuh, pas lagi masak, wah hangat banget lagi di sini kata gue. Gak mungkin tuh gue juga di situ, dikeplak pasti malah gue kalau misalkan gue tidur situ, karena gue bawa tenda dan apapun yang gue bawa ya itu yang gue rasain gitu kan. Kalau misalkan pengembaraan kan kayak gitu ya. Tuh kita nikmatin aja tuh, boro-boro tidur. Gue cuman istilahnya sepanjang malam tuh kayak rebahan dengerin ingusnya pendem aja gitu-gitu tuh ya kan. Cuma malam itu aman tuh, nggak ada apa-apa tuh. Cuman angin yang dibilang kayak suling itu berlangsung bisa sampai 2 jam tuh. Gue takut tendanya tuh terbang sama gua-guanya, sumpah. Berarti angin masuk ke dalam tuh parah ya lah ya. Ya nggak ada pintunya, gimana? Mau gua alangin pakai keril juga sama aja, namanya angin gak bisa dibohongin. Kadang tenda yang bener aja sama angin tembus, apalagi kagak dikasih pintu ya kan. Ya udah tuh, kita cuma rebahan dan ya tidur ayam sih dapat sih tidur ayam. Terus jam 4 itu pada bangun tuh, sunrise gitu. Nah, aku masih bodoh amat, gua ngantuk ya kan. Bodoh dah, foto dah tuh sono. Tapi fotonya keren dan gue nyesel lagi nggak foto. Angin awannya tuh kayak yang tadi pas maghrib. Pas gue pagi tuh gue ngeliat hasil foto mereka tuh, anjing nyesel lagi gue. Pagi nih kita sarapan nih. Nah gue kaget Alek nggak ada. Alek mana ya? Mungkin karena pas sunrise kan gue tidur tuh ya. Ternyata Alek ngambil air. Ngambil air di yang titik ngambil air tuh di kawah bawah. Geger sapi. Ya, di yang ada pelang geger sapi itu. Jadi kalau misalkan dari helipad sebelum sudah ya. Sudah helipad turun ke bawah. Ada kawah gitu. Ya, ada kawah kecil. Nah, di situ ada kayak peralon sama bak gitulah. Nah, ini versi Alik nih, gue ceritain versi Alik ya. Jadi pas pagi itu dia mateng ke bawah. Nah, ya itu nggak ada yang aneh tuh maksudnya ngambil aja biasa gitu kan, ngambil. Nah balik lagi dia jam 8 tuh kan, kita masih masak jam 8. Nah semua masih normal, masih
masih fun lah naik gunungnya pada waktu itu, masih belum ngerasain kayak gimana. Habis makan kita nggak lama tuh langsung packing tuh karena mau ngejar puncak dan langsung harus turun ke bawah. Jadi jam 10-an kita beberes packing dan jalan lagi tuh jam setengah 11-an. Nah kita jalan tuh jalan sampai di puncak apa sih satu lagi tuh, Syarif. Puncak Syarif di pertigaan. Wah tuh terik banget dah sumpah. Jam berapa tuh ya, jam 10 enggak lebih, jam 11-an. Panas banget kayak waktu itu kita tuh jam 11-an. Cuman gue nggak foto lagi. Lu nggak ikut ke atas? Kagak. Sumpah gue udah dari dulu males banget, sumpah dah. Kan mereka kan bilang ya puncak utama itu Genteng Songong. Ya udah gue ke Genteng Songong aja, ngapain gue harus ke puncak yang lain gitu kan. Nyapain kaki kalau waktu itu mah. Nah akhirnya beberapa anak nih gue lupa siapa aja yang ke atas, dan tapi kalau si Agung Momo tuh puncak foto semua tuh. Nyesel lagi gue, fotonya bagus lagi, sialan kata gue. Nih awannya nih kata Momot gitu. Kesel gue jadinya. Akhirnya kita jalan lagi tuh. Jadi sepanjang jalan itu Momot, Ateng dan si Agung nih istilahnya ngajarin kita buat jalan trek be. Ternyata kenapa makanya selalu ditinggal jauh tuh. Kadang gue juga sama anak-anak, bodoh dah mau jauh kagak, gue capek kan. Lu break aja men gitu. Cuma kadang dia dari jauh nih, woi buru gitu teriak. Udah ya kita ngejar lagi. Jam 1:30 dari Puncak Syarif kita nyampe di Jembatan Setan tuh. Kan dikit lagi puncak tuh ya. Iya. Ini lucu sih sebenarnya, lucu lagi. Emang sebenarnya banyak kejadian lucunya. Jadi pas dia teriak dari Jembatan Setan tuh, kita kan itu kan jadinya datar ya setelah Puncak Syarif. Ngigir sapi lewat, baru tuh kita nyamperin jalan piting gitu kan. Terus gue sempet bercanda nih, ini jatuh mati nih, gue bilang gitu, jatuh mati fix, gue bilang gitu udah nggak ada alasan dah kalau jatuh udah nggak mungkin nggak mati dah, kecuali lu kucing tuh nyawanya tuh ada banyak. Terus gue bercanda gitu, gue dorong Petruk, wah lu truk, wah anjing lu gitu, lucu banget. Nah kita akhirnya, tapi udah ada talinya lah waktu itu. ada, webbing udah ada. Waktu itu webbing ada. Tapi nggak apa ya kalau bisa nggak seteratur sekarang. Kalau sekarang kan maksudnya webbingnya bagus ya. Dulu kayak udah menjelang putus gitu aja. Pokoknya itu putus kita hilang ya. Udah. Nah kita nyampe di, kita udah ngelewatin semua nih, ngelewatin Jembatan Setan kan. Nyampe di puncak kan, gue baris tuh, ya kan. Istilahnya itu seremoni terakhir kan kita di puncak. Ini lucu lagi nih. Jadi pas kita baris, Momot, Ateng, Agung di depan kita kan. Sujud. Ceritanya si Momot nih sujud ya kan. Kan tadi gue bilang ya, itu tanahnya lagi kering. Iya. Otomatis kan diinjak gitu kan, kayak ngebul. Sujud gini set. Alhamdulillah gitu kan nyampe puncak. Set. Pas bangun giginya hitam. Gue pada ngakak, terus tiba-tiba ngapain aku udah ketawa? Kita diem aja, dalam hati gue juga tetap ketawa, bodo amat kan. Terus akhirnya, nah karena kita mau ngejar apa namanya sampai bawah lagi, kita langsung turun tuh, habis foto-foto satu orang kan. Nah kita turun bareng tuh, masih bareng. Jam berapa tuh mulai turun? Jam 2:30-an, jam 3 atau 2:30-an, jam 3 deh kalau salah. Pokoknya kita buletin jam 3 deh. Jam 3. Gila, kalau menurut gue gimana caranya 3 jam harus sampai bawah ya kan. Sedangkan apa ya, masih jauh banget gitu kan. Dari puncak tuh kita langsung jalan tuh. Nah ceritanya air habis nih kan. Karena yang sebelumnya yang ngambil itu Alek, ya kan. Jadi gue duluan tuh sama Alek tuh bawa 10 botol yang udah gue ikat pakai tali rapi ya. Turun ke bawah. Alek kaget nih. Pas gue turun ke bawah, tapi gue nggak ngikut sampai bawah banget. Jadi kan turun gini ya. Jadi ada 3. Gue ketemu anak UKM tuh. Dia lagi mau naik. Nah, gue langsung melipir ke kiri sama Alek. Gue tunggu di tengah trek, dia ke bawah.
Tiba-tiba nggak lama balik lagi, ngucuk gitu kan. Lu ngapa balik lagi? Akhirnya udah gue bilang gitu. Lang, pelangnya kagak ada nih. Nah sebelumnya, jadi yang gue bilang kan, di situ ada pelang. Kalau kata dia nih, ini bacaannya geger sapi pelangnya. Nah dia juga setelah bilang pelang itu hilang, di bawahnya tuh banyak sajen be, banyak piring, bukan piring ya, Kayak tempat gitu, mangkokan ya, gitu ya. kayak mangkok tanah liat gitu. Nah terus akhirnya entah pindah atau gimana, gue nggak tahu dah. Pokoknya dia balik lagi karena ketakutan ngelihat sajen. Terus gue bilang, Gul, yang bener lu, gue bilang gitu kan. Nungguin atengnya dah, gue bilang gitu kan. Akhirnya kita ke atas lagi tuh, di pertigaan itu tuh yang di atas. Terus kita nungguin si Ateng dan yang lain. Sampai nih, tak. Ateng nanya, mana airnya? Udah bang. Terus Alek ngomong tuh, Teng, tadi ada pelang kan ya? Iya ada. Demi Allah Teng, pelangnya gak ada. Canda lu gitu. Demi Allah Teng, gue udah bawa Allah nih. Coba dah ke bawah. Bener aja nggak ada. Cuman katanya airnya ngegeser. Maksudnya lubang yang ini, mungkin misalkan nih, lu dari turun set, pelangnya sebelah kiri, airnya sebelah kanan gitu kan. Cuman karena pelangnya ini nggak ada jadi sajen, airnya jadi sebelah sono gitu. Ngegeser ke sono doang dikit. Tapi pelangnya tetap nggak ada. Airnya naik lagi tuh. Nah tuh airnya rada-rada bukawah tuh, karena emang emergency banget ya tetap kita minum. Cuman tengah jalan pas sambil udah ambil air, kita minum tuh kan. Sampai di memancar perut kita sakit nih ceritanya. Karena minum air itu kan. Nah, mereka ini si senior ini ngasih gue susu saset tuh satu-satu, udah ditenggak aja langsung biar netral kan. Karena kan kalau harus bikin lama tuh ya. Karena mau ngejar waktu juga. Nah, dari pos pemancar itu kita ditinggal lagi be. Jadi bertiga ini udah ke sono ngetrek lagi itu di jembatan misalnya. Wah gue lama banget tuh waktu itu di jalan tuh sama anak-anak. Dan gue sampai di pos 3 maghrib itu saking lamanya. Nah terus gue kira mereka nungguin per pos gitu ya. Kagak ada. Jadi pas gue udah pos 3 kedengeran tuh ajan. Terus akhirnya berhenti, gue bilang gitu kan. Akhirnya berhenti tuh. Terus gue bilang sama anak-anak, jangan bengong men. Nah gue gak bawa senter be. Gue, Kidong, Petruk gak bawa senter. Yang bawa senter tuh cuma Pendem sama Alek. Senter kuning lagi, yang nitik gitu kecil. Nah terus pas maghrib itu gue baca peta tuh, peta yang dikasih pos. Berapa jam lagi tuh masuk gua patokan ke bawah. Wah, sejam. Wah, nyampe jam 9-an nih kata gue ya kan. Nah, malah ditinggal lagi kata gue sempet takut itu. Terus akhirnya pas lagi break itu lagi ngeliatin peta, Pandem bilang sama gue, Lang, gua ngecing dulu ya? Ngecing mana ya? Tuh situ ya tuh, jangan jauh. 10 meter lah dari jarak gua sama anak-anak. Sampai 15 menit kagak balik be. Sudah lambat kencing. Gue sampai nyimpen rokok tuh. Jadi pas di ini gue masih dikasih rokok kan, nanti gue simpan. Baru nunggu gue bakar. Buset 15 menit anjing kata gue, lama banget kencing. Gue sebenarnya pas 10 menit masih curiga nih, pikiran gue dia boker ya. Ternyata kagak. Pas gue nyamperin 15 menit, lagi duduk gini nih. Terus gue toel gini, Dem, nggak apa-apa Dem, kalau ngomong. Nah dia tuh matanya gampang merah kalau dia kan. Pikiran gue, karena dia kan sensitif sama debu ya matanya. Akhirnya gue tarik, tapi rada mau nolak waktu itu. Jadi gue tarik, badannya tuh masih nahan, kayak mau di situ dia. Stay di situ lah ya. Terus gue tarik tuh, gue paksa, ayo, gue bilang gitu kan. Tarik mau tuh. Gue diemin anak-anak, tuh anak-anak nih, jadi kita berdiri nih, Pendem di bawah nih, gue dilatih atu-atu gini. Nah Pendem? Iya, Pendem. Terus matanya merah kan. Nah pikiran gue emang Pendem gue gampang debuan ya, gue nggak mikir kesana tuh. Iritasi lah ya? Iya kayak iritasi, emang dia sensitif. Terus Pendem, lu nggak apa-apa Pendem, gue bilang gitu kan.
kagak nyaut, masih ngeliatin anak-anak atu-atu. Gua gampar biasa pak masih nggak terus ditepok tuh belakangnya tuh sama Alek, pak masih nggak sadar. Wah ini nggak jelas nih men, gue bilang gitu kan. Wah nggak jelas nih, udah ayo turun gue bilang gitu kan. Kita tarik nggak mau turun. Nah gue bikin formasi dah tuh. Alek di depan, karena kan center cuma 2 tadi gue bilang ya. Alek depan, terus siapa lagi ya belakangnya? Petruk. Oh ya, Alek depan, Petruk, terus si Pendem, gua, baru si Kidong. Oh Kidong yang belakang. Kidong belakang. Jadi si Alek nih, jadi skemanya gini, si Alek jalan, berapa meter nyetelin ke belakang gitu. Nah, karena Kidong itu yang pakai kacamata dan nggak terlalu kelihatan, makanya dia gue taruh belakang dan gue kasih center. Akhirnya jadi depan belakang tuh disenterin tuh kan. Jalan tuh, udah tuh sepanjang jalan kayak gitu tuh, sampai pos bayangan 2 yang bak gitu. Bisa bayangin jauh kan. Terus akhirnya ketemu kita sama Ateng. Di pos itu. Pikiran gue dia udah di bawah, gue sebenarnya takut juga kan. Nah, gue langsung nyalip, set, dong pegangin Pendem gue. Gue tahu nih maksudnya udah deket pos bayangan 2 kan. Bener, Ateng Teng, itu Teng, Pendem nggak jelas Teng, gue bilang gitu. Kenapa nggak jelas apa? Entah dah, lihat dah. Bener nih, nyampe nih. Tuh tangannya tuh kita ikat di tas dia. Keril. Ya jadi kan kalau misalkan ini kerilnya Petruk, jadi kan Petruk kan di depan dia ya. Kalau misalkan dia jalan kan otomatis kan Pendem ikut ketarik kan. Nah gitu, jadi dia sepanjang perjalanan dari pos 3. Jadi pas sembari ketarik tuh tetap gue dorong biar dia tetap jalan. Akhirnya dia pas nyampe gitu ngeliatin kita lagi satu-satu. Terus gini nama Ateng, ngapa lu Nem? Ateng kan gitu ya kalau ngomong. Diliatin ya Atengnya. Nem lu ngapa Nem? Istighfar Nem, istighfar. Udah kita istighfar, kita baca Al-Fatihah. Baca tuh. Nah terus gue inget saudaranya Agung tuh, tantenya. Gung, ini kan Gung yang dibilang maksud tante lu nih. Kalau misalkan dibutuhin harus dipakai. Ini nih akuanya nih. Bener, diminumin Be. Coba gue ngambil Gung. Diambil diminumin. Langsung nangis. Langsung keluar air mata gini. Terus Dem. Barunya kenapa? Nah, ini baru dia nih. Bener langsung sadar kan. Lu gak apa-apa Dem? Gak apa-apa, gue ngapa? Lah, kagak jelas. Lah, ini kita di mana? Kok kita kagak turun? Kayak gitu. Jadi dia sepanjang jalan kagak sadar. Pikiran gue emang dia lagi karena kecapean aja sebenarnya. Cuman kalau nggak sadar gitu emang bukan kecapean. Emang bukan dia. Terus akhirnya sebenarnya dari pos bayangan 2 kan turun tuh udah dikit lagi, sejaman lah paling lama. Tapi kita karena udah jam 8-an waktu itu, kita nyampe jam 8-an di pos bayangan 2, kita nge-camp lagi. Dengan satu tenda ukuran 4 kita tidurin ber-8. Nah jam 8 tuh kita bikin tenda, terus gue bikin, udah tuh. Sebenarnya akhirnya kita mikir buat masak-masak lagi tuh. Biasa kan kalau masak kita gelar matras tuh kan di depan ya. Jadi kan pos bayangan 2 tuh kan gambarannya kan dia dataran gini kan. Dataran gini. Di sini ada baknya tuh. Nah di atasnya ada punggungan. Di punggungannya itu di atasnya ada seng. Seng itu kayak begini nih ngalinginnya. Jadi searah sama baknya nih. Nah kalau misalkan kita bikin tenda madep sono, berarti kan otomatis kan kita nggak belakangin seng sama si bak itu kan. Nah kalau kita gelar matras di depannya, berarti kan kita madep ke arah seng sama baknya itu kan. Jadi pas kita gelar matras di depan, gue di dalam gue sama pokoknya yang di luar tuh cuman si Agung, Ateng. Nah tadinya berdua nih, yang lain di dalam. Tiba-tiba si Petruk mau keluar sambil ngerokok gitu kan. Jadi pas dia udah baru buat duduk di matras gini, set dia madep seng. Dia diem gini nih, set. Terus masuk ke tenda lagi. Terus gue tanya, lu ngapa tuh? Nah kata dia, jadi kan ada seng itu. Pas dia ngeliat ke seng ada anak kecil gini.
Gue kalau cerita ini gue merinding sumpah. Jadi kayak ngongok gitu ya kayak. Iya tuh. Nah, soalnya gue kebayang pada waktu itu nih. Dia masuk lagi. Kalau dia begini, suges kok ani suges gitu. Capek lu truk kalau gitu. Capek aja lu mah. Tapi dari gara-gara Petruk itu kita jadi kagak masak. Oh tadinya masak langsung nggak jadi masak. Kagak jadi masak. Yang orang pada takut juga kan. Maksudnya takutnya diganggu. Akhirnya kita beberes tuh ya kan. Mana lagi goreng-goreng lagi. PR banget nih kalau kagak jadi masak ya. Paksa buat tidur tuh. Lu tahu tenda 4 tidurin berlapan gimana kan. Dari situ jadi semua tuh ada yang kakinya di pala gua. Ada yang pala gua di mana gitu kan. Pokoknya tidur begini. Wah, nggak ngerti deh gua. Nggak beraturan lah. Kebetulan gua di dekat tenda. Di sini gua di depan tenda persis ada momot. Bukan di depan tenda, maksudnya di pintu tenda. Jadi pintu tenda momot di sebelahnya gua. Nah, si momot bangun. Ceritanya nih jam 1 malam. Jam 2 malam gitu. Bangun, celingak-celinguk, tapi gua lihat nih. Ngapain lagi si momot gitu gua. Nah, karena di dekat dia cuman gua, yang enak istilahnya enak buat ditegur gitu ya. Lang, bangunin lah gue. Lang, mau pulang yuk. Mot, udah malam mot, ya lah. Besok kan jalan lagi mot. Udah gak apa-apa bentar dah. Bangun tuh gue. Gue kira langsung masak ya. Tapi nyuci dulu lang. Anjing kata gue nih. Ayo mot berdua, aku gitu kan. Sendiri aja lah. Udah gue nurut lagi. Jam 2 malam itu, jam 1 jam 2 lah gue lupa gitu. Pokoknya udah dini hari lah itu. Akhirnya gue nyuci tuh 2 nesting tuh. Mana ada bekas minyak gitu kan. Akhirnya gue bawa tuh. Emang sih nggak terlalu jauh, pokoknya sekitar 10 meter lah dari tenda, 10 sampai 15 meter. Jalan, cuci tuh di bak. Ya Allah, kata gue. Mana sayangnya di depan gue. Kan gue inget yang semalam kata Petruk ya. Gue bodo amat dah, rokok, ambil nyuci. Nah sisa 2 nesting nih, 2 nesting gue ngerokok dulu tuh, sambil ngedumel. Anjing nyucinya pakai apa nih minyak nih kan? Lagi ngelamun, jatuh gitu be. Pikiran gue ular, wah langsung gini gue, ternyata bukan. Jadi nyangkut aja di sini nih, kagak jatuh lagi. Pas gue pegang, serabut kata gue. Gue pikir awalnya serabut tuh. Gue pakai nyuci. Nih ya, nesting nih, digosok sekali hilang, bersih. Padahal bukan sabun, udah gitu nggak bau minyak lagi. Keren juga nih kata gue ya, apa nih benda ini gitu kan. Taruh, cuci lagi tuh yang 1 minyak seret sama, bersih. Gue tumpuk tuh nesting, 6 biji kan, 2 set. Gue duduk lagi tuh, gue perhatiin aja tuh. Dibilang ular, bukan ular. Dibilang rambut, iya rambut gitu. Dibilang serabut bukan juga sebenarnya. Beda lah, misalkan kayak akar serabut sama rambut kan tingkat ketebalannya beda ya. Wah rambut ini mah pikiran. Cuman rambut apa nih gitu. Pas gue berdiri, gue sambil ngerokok. Gue madep belakang nih ceritanya. Jadi madep ke arah, bukan ke arah tenda ya, tenda kan sana nih. Gue madep ke arah, jadi baknya di sini gue, ini di sana. Gue lihat kanan kiri. Nah tadinya tuh di sana ngeplong be. Betul ada 2 pohon nih, 2 pohon. Udah gitu anehnya pohonnya beda sama yang lain. Gue tuh awalnya pikirnya tuh pohon awalnya. Kata gue pohon kok gelap amat kata gue ya. Yang lain tuh kok kalau di center headlamp tuh kan nyala warna coklat gitu kan. Ini kagak warna hitam. Gue terusin, gue lihat sini. Lagi ngeliatin gue nih, gondoruo anjir. Pada saat itu juga gue gak bisa gerak nih, kayak, demi Allah kayak diikat gue. Ini gue udah tuh diem aja tuh. Ada 5 menit kali. Astagfirullahaladzim, dalam hati gue tuh. Itu rambut tak kebuang tuh dengan sendirinya tuh. Ada merinding gue. Sumpah. Kiket. Terus gue bilang, ya Allah bantu gue ya Allah, gitu kan dalam hati gue. Ketika itu hilang nih ikatannya, kayak maksud gue bisa balik badan lagi, tapi gue lari tuh nesting gue bodo amat, gue dicolongin deruwo gue ya.
Tuh gue inget matanya merah nih, rambutnya tuh sampai pinggang kali. Sudah. Kayak apa modelnya ya? Kayak wayang-wayang, bukan wayang ya. Yang di Bali tuh apa sih? Leak. Iya kayak leak, cuma rambutnya panjang. Gue tuh ngeliatnya kayak gitu. Taring tuh nggak terlalu panjang lah segini. Cuma matanya nyala warna merah, gue inget banget. Itu tingginya tuh bisa 15 meter, 20 meter, Be. Pohon kelapa, demi Allah, gue ngeliat tuh begini. Kayak papan climbing ya lang ya? Iya, sekitar papan climbing. Ya pokoknya segitulah tingginya. 12 meter? Iya segituan. Terus akhirnya, nah yang anjing lagi, gue nyampe tenda nih, mau tidur. Yang tadi sudah bikin kopi ya? Iya, mau ke tenda mati anjing lo. Dari tadi kan lo nyuruh bikin kopi. Dan ternyata biar mungkin enak kali ya, gue udah nggak ada nih, gue rada lega nih, tidur. Tempat gue di landmark juga, masih ditempatin. Bangsat kata gue. Pas gue tutup, set, wah di sana nih Be, ya namanya malam ya. Iya. Maksudnya apapun yang bunyi pasti kedengeran tuh. Senyap soalnya. Iya, soalnya senyap juga kan. Corang. Bunyi gitu, kayak nesting tuh ada yang nendang. Oh, nesting yang lu tinggal? Iya, pikiran gua dari arah seng kayak retak gitu, antara ada hewan, angin atau kan bisa kan kosing kan bunyi tuh kretek-kretek gitu kan. Kagak, tapi bunyinya klonang kayak nesting. Besi jatuh. Iya. Wah, nesting jatuh ingat gua. Pas gua masuk tenda, terus gua udah rapet tuh. Iya. Jadi tuh pas banget gua nutup rapet itu bunyi. Terus akhirnya gua langsung tidur gini. Gua timpa tuh ngomong gitu kan. Bangun dia. Apaan tuh lang? Gitu. Kocak banget deh kalau dia ngomong ya. Nah dia itu kan kayak apa ya bahasanya ya, ngigoan ya. Oh ngigo. Nah ya kalau Momot tuh di kita kalau ngigo bisa diajak ngobrol tuh Momot. Kayak misalkan dia lagi ngigo nih, nyambung aja gitu ya. Ngapa Mot? Wah nggak tahu tuh, kayak gitu dia tuh. Apaan sih lu Mot? Terus dia tiba-tiba bangun gini. Lu yang apa lah? Kok gak jelas kata gue. Terus gue tidur, Momot masih penasaran. Apaan sih lu? Apaan tuh lang? Apaan tuh lang gitu kan? Yang lain juga ikut bangun kan, gak ada berisik ya. Marahin lah sama Teng. Oh iya. Mot, lu bisa diem Mot. Gue cekek loh, kata Teng gitu kan. Udah ngantuk soalnya. Iya udah malam ini kan. Kagak Teng, tadi bunyi ini Teng, nesting berantakan. Gue denger Mot, tapi udah diwin aja. Gue ngantuk Mot, tidur aja dulu udah. Udah nih tidur nih, pada nih kan. Mencoba buat tidur, tapi gue kepikiran tuh masih kan. Segala Noel, kaki gue ditoel. Jadi biar Ateng gak tau gak sih. Jadi ini jempolnya di kakinya dia nih. Nah ini istilahnya kaki gue toeng gitu kan, kocak ya. Gitu. Masih kedengeran sama Ateng. Bener dicekek, tidur kalau muat. Cuman gue masih kebayang sampai sekarang tuh. Gue bisa gambar lah kalau misalkan di kertas gitu sosok kayak gimana. Masih inget banget gue. Soalnya tuh, nah tadi tuh gue nggak percaya Be sama Bundro. Masa sih udah kayak gitu ya? Oh masa ada setan segede gitu terus serem banget kayak gitu kan. Itu pertama kalinya gue liatin dulu dan gue percaya deh. Itu setan yang pertama kali gue lihat kayaknya. Yang bener-bener wujud setan ya, bukan wujud kayak ada tuh yang jadiin orang gitu, kamuflase. Itu dari situ gue percaya. Nah paginya kita akhirnya pagi tuh kan, pagi gue cek tuh nesting, bener Be berantakan. Udah di sono, yang nomor 1 udah di sono, gagang yang udah di sono gitulah, pokoknya berantakan lah. Terus lagi gue rapetin tuh. Nah kita waktu nggak masak, langsung turun ya kan, packing tenda, upacara lagi bentar, turun tuh ya kan. Turun ya lah 40 menit. Udah tanggung banget gitu ya. Iya, kan gue bilang maksudnya gara-gara yang pertama gara-gara pendem kayak gitu, yang kedua karena udah malam dan nggak mau ngambil resiko intinya mah. Karena yang kan gue bilang center kebatas ya, apalagi pendem lagi kayak gitu, takutnya kenapa-napa kan. Nah, gue nyampe nih base camp ya kan. Pas gue naruh tas gue duduk nih ngerokok di depan.
Nah orang base camp nyamperin gue, semalam dapat apa mas? Ngomong kayak gitu. Udah nanya gitu aja? Iya, gue belum mau cerita apa padahal sama siapapun gue belum cerita. Nah terus, nih sumpah nih ya. Jadi kan kita kan kalau pulang bareng kan pakai slayer tuh. Pas gue nyampe base camp, pas lagi duduk gitu, gue sadar nih slayer gue nggak ada. Slayer gue mana nih kan? Karena tuh kan slayer kan dapat harus itu aja slayer lu gitu kan, nggak boleh ganti. Wah, gue cari Mbak. Itu pas detik itu juga rokok gue buang, gue lari ke atas sendirian, gue sampai pos bayangan gue. Sumpah demi Allah. Udah sampai base camp tuh? Udah nyampe base camp. Ayo pak temenin gue bilang gitu kan. Awalnya nih sama si Alek sama siapa gitu, gue minta tolong. Kagak dia mau karena pada capek kan. Tolongin bapak. Nggak mau. Akhirnya gue sendiri. Jadi adik Kidong yang mau anterin. Cuman dia kan jalan gini dulu baru naik ke atas gini kan. Nah di Kidong nungguin di sini. Gue yang ke atas sendirian. Kagak ada panjang jalur. Kata gue, slayer gue hilang lagi. Yang gue inget tuh slayer gue hilang. Terus dari situ gue balik lagi tuh, gue duduk lagi dari malam kata Ating. Slayer gue hilang Teng. Wah nggak jelas lu, mampus lu slayer lu hilang gitu. Kan kok gue tahu ya waktu itu slayer hilang apa sih? Gimana sih? Maksudnya gue apa dipecat dari organisasi gitu kan? Kagak juga ternyata ya hilang. Terus gue lanjutin ya ngomongan namanya tadi. Gue ceritain tuh kejadian pendem, kejadian Petruk, kejadian gue satuin tuh ya kan. Gue tanya sama orang base camp, bang, gue semalam ngeliat ini, di mana? Pos bayangan 2. Iya, kata dia. Sebenarnya pos bayangan 2 itu ada 3 mas. Ada kuntilanak, ada anak kecil, sama ada guru yang mas temuin. Wah, kata gue untung gak ketemu kuntilanak. Itu demi Allah ya, setan yang paling gue takut tuh kuntilanak. Dan setelah gue mikir kayak gitu, di 2013-nya gue kan ketemu di Cermek tuh sama kuntilanak bayang. Cerita tuh ya. Nah terus gue yang bilang, terus gue, mas saya dikasih rambut mas. Mana rambutnya gitu? Nggak saya ambil, saya taruh lagi. Kenapa nggak diambil? Jarang mas yang dikasih kayak gitu, kayak gitu. Saya nggak mau jadi orang musik mas. Ya kan dikasih, bukan nyari. Kata gue iya juga sih ya. Cuman enggak gue bilang gitu. Takutnya buat malah gue nyimpang gitu. Akhirnya enggak, wah sayang banget. Kayak disayang-sayangin gitu gitu. Sayang banget mas, kenapa diambil mas? Jarang banget itu. Terus akhirnya ya udah tuh. Waktu itu tuh satu orang kan bawa berapa ya? 2,5 apa 3,5 gitu mbak. Dari ini idenya Ateng nih, ada-ada aja nih. Jadi dari Kopeng nih kita nyater mobil ke Jogja. Padahal duit kepres banget udah mau habis gitu kan. Demi Allah di alun-alun duduk doang kayak gembel. Jajan kagak, demi Allah bawa tas. Nih saking pengennya ke Jogja ya. Enggak itu cuma mau nemu sama temannya dia. Kan gue gak kenal ya, bodo amat dia mau ketemu temennya. Iya ketemu mah, temu aja sendiri, gue mau balik gitu kan. Iya. Terus saking ngepresnya nih, terus kita alun-alun, waktu itu kan nggak tahu Jogja ya. Iya. Alun-alun selatan ke terminal, gue kira deket nih. Jauh banget ya. Jauh. Jalan kaki. Saking nggak ada duitnya tuh. Nggak punya duitnya. Jam 1 atau jam 2 malam gitu. Jam 1 nih, gue di Saidan nih. Di Saidan. Duduk nih di pinggir jembatan nih. Duduk kita baris gitu ya. Belum kayak gembel kata gue nih sumpah. Ada tukang becak lewat. Sampai ditawarin, mas mau minum? Anjing jauh lo miris banget hati gue. Sampai ditawarin tukang becak gue minum saking ngeliatnya udah kelesuk banget kayak. Boleh pak, bodoh dah kata gue mau mikirin apa ya, kasih minum. Akhirnya minum tuh. Dari situ udah tuh jalan lagi tuh. Pikiran gue deket ya. Gue nanya lagi saking penasarannya gue nih sama orang nih yang naik Tosa gitu di lampu merah. Mas, terminal jauh mas? Lah jauh mas. Ngomongnya kayak gitu.
Udah pasti jauh ya itu ya. Anjing ngeteng nih babi nih. Tapi untungnya nyampe tuh di terminal tuh jam 3-an. Dari jam? Dari jam 1 ke setengah 1 gitu. Jalan kaki tuh ya? Hah? Jalan kaki. Jalan kaki. Kita akhirnya tidur tuh di terminal tuh di bangku. Udah, sama nggak jajan. Cuman dari situ akhirnya kita balik tuh aman sih. Dari terminal apa? Tirto Nanti. Bukan apa sih namanya? Bukan Giwangan. terminal Jogja lah. Ya Giwangan. Giwangan. Terminal Giwangan. Kita berangkat pagi, gue inget banget tuh pagi. Kita nyampe di Lebak Bulus lagi sore. Nyampe Lebak Bulus. Udah tuh balik ke rumah masing-masing. Udah tuh ngumpul lagi di BO. Kan kita BO tuh. Punya base camp waktu itu kita ya? Base camp organisasi. Ngumpul lagi di BO. Udah tuh. Demi Allah langsung minta minum, minta makan gua. Kagak punya duit aja kan. Ada warung situ ya. Iya. Kan warung senior kita juga. Udah minta gua utang lah. Iya. Gitu. Akhirnya di situ baru. Iya. Nah cuman yang anehnya lagi pas gue nyusun laporan, ketika gue menceritakan apa kejadian itu, filenya selalu korup gitu-gitu anjir. Oh saat lu pengetikan itu? Iya, kan kita kan abis itu kan bikin LPJ ya, laporan tanggung jawaban kan, laporan perjalanan. Nggak, filenya korup terus? Filenya suka korup. Tapi pas gue akhirnya kejadian itu nggak gue ceritain, akhirnya bisa. Oke teman-teman, gitu cerita dari Gilang tahun 2012 ke Gunung Merbabu ya, via Kopeng. Yang mengandung humor dan mengandung banyak hikmah sih sebenarnya. Tapi ada yang gue tanya-tanya Lang. Waktu si pendem itu emang udah kelihatan udah bukan pendem gitu ya. Kan sepanjang perjalanan sampai diikat tuh Lang. Itu nggak ada aktivitas ngomong apa gitu. Nggak. Dia cuma diem aja. Nggak. Dan akhirnya dia baru bisa ngomong waktu ketika dikasih air itu. Terus gue tanya tuh, gue lupa. Gue tanya pas di tenda. Dem lu pas di atas nggak pendem. Gue gituin. Itu yang pengen gue tanyain. Itu ada informasi apa sih dari pendem ketika dia udah nangis dan bisa ngomong? Jadi pas dia ngencing, dia ngeliat beberapa sekelebatan hitam gitu, cepet. Akhirnya dia pusing gitu. Terus dia duduk. Tek. Gitu jadi ceritanya. Dan sebenarnya kalau misalkan posisi dia diem dan nggak bisa ngomong itu karena dia shock, apa Shock. emang ada makhluk yang Kalau menurut gue shock sih, cuman nempel juga. Gimana ya? Cara ngeliatnya bukan pendem banget. Pas lagi ngeliatin kita. pas lagi ngeliat satu-satu gitu ya? Iya. Itu bukan pendem banget. Pendem banget. Berarti emang ada sosok yang coba Iya. masuk ke pendem gitu ya. Cuman Iya. memang nggak frontal gimana-gimana gitu ya. Ya maksud gua kan pendidikan bareng ya. Gua tau lah karakter dia kayak gimana. Dari cara ngomong, cara ngeliat, cara dia apa sih? Komunikasi lah. Komunikasi lah Iya. sama gua. Bukan Nah kalau misalkan dari lu sendiri, waktu lu lihat si makhluk ini, sebenarnya selain dia ngelihat lu sempet ini gak sih lo waktu lu berbalik ke tenda, lu sempet lihat lagi masih ada atau enggak? enggak, sih? gua udah bodo amat lah. Udah langsung masuk ke tenda Siapa aja. yang pikiran buat harus balik lagi ngeliat? Udah nggak masa bodoh. Cuman nggak ada. Kan katanya biasanya ada raman atau bau atau apa, nggak ada lah. Nggak ada, waktu itu gua nggak ada. Sama sekali nggak ada bau, nggak ada tanda-tanda apa. Cuman yang lu lihat tadinya nggak ada pohon, Iya. terus ada pohon Iya. dan tadinya itu nggak ada hitam-hitam gitu. Kayak gimana sih lo maksudnya rambutnya itu? Iya, kayak rambut anak gimbal gimana sih? Rambut di gimbal gitu. Iya, kayak gimbal rajutan gitu. Masih gini nih, sepenggaris kok gue ingat 30 cm. Tebel atau cuman segede jempol. Oh panjangnya segede jempol ini. Tebelnya, panjangnya. 30 cm. Oh, dan itu buat set bersilang. Iya, aneh anjir. Gue juga bilang, keren banget nih, sumpah. Gitu gue awalnya. Karena biasanya kalau nyuci pakai minyak, ada minyaknya itu emang paling ribet sih lah. Iya, Mau pakai pasir susah, mau pakai daun-daunan juga susah. makanya bingung juga sih ya, kita bawa minyak kalau pakai tisu basah. Tisu basah nggak boleh dibawa, Betul, gitu kan. betul. Pakai tisu kering, minyaknya juga. Ya mungkin buat teman-teman di rumah kalau misalkan mau bersih mungkin bisa pakai cara gila ya. Pakai rambut itu hilang. Iya. Nah, itulah kalau misalkan dari si pihak Basecamp kan sempat ngasih tahu lu beberapa emang ada makhluk-makhluk yang mendiami pos tersebut ya. Cuman kalau misalkan dari cerita tentang pendem ini ada
pemberitahuan lagi nggak sih dari pihak basecampnya? Setelah lu cerita tentang kondisi pendem yang Nggak ada. Jadi gua tuh pas abis cerita itu gua jadi kayak didongengin nih sama dia nih. Jadi kan pas sembari nunggu kita pulang, kita muter tuh, kita berlima nih, gua, Pendem, Petruk, Kidong, Alek. Nanya kan sama dia, nanya. Diceritain tuh sama dia. Di pasar setan itu ada pasar. Dan pernah ada orang yang makanya kenapa kadang ada orang yang mencoba buat istilahnya kalau menghormati itu istilahnya seakan-akan bertransaksi ngelemparin uang duit tuh, terus ngambil ilalangnya tuh, seakan-akan dia beli. Cuman kalau ada orang yang benar-benar bisa ngelihat itu tuh rame. kondisi pasar setan itu. Iya, ada apa? Bukan gubuk ya. Pokoknya jerami gitu kayak orang jualan gitu lah. Ya gubuk-gubuk orang jualan lah, kayak di pedesaan lah ya. Kayak gitu. Terus ada yang jualannya di atas, ada yang jualannya di bawah, ada pakai meja kecil. Dan semua pakai baju Jawa. Baku Jawa yang orang-orang dulu nggak sih? Kayak gitu. Jualannya macam-macam banyak, kayak benar-benar kayak di pasar. Jadi sempet lah waktu itu ada narasumber kita, dia cerita juga via Kopeng, dan waktu itu dia salahnya dia naik pas malam 1 Suro. Dia cerita udah pendaki lawas sih, dia naik tahun 97 tuh. Jadi dia stay di pasar setan juga sama kayak kita waktu itu. Nah, tiba-tiba suara gamelan dulu nih, suara gamelan. Dia keluar, bener yang lu ceritain. Jadi ada warung sampai satu titik dia jalan tuh, yang punya warung tuh, orang-orang yang punya warung tuh ya ngeliatin dia sinis banget gitu. Dia jalan sampai dia berhenti di satu tempat gitu ya, dia ngeliat ada kerajaan tuh lah, mungkin yang dibilang itu kan. Nah itu. Jadi ada gerbang, pasar, dan kerajaan. Nah sampai pas kerajaan itu dia langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ini bukan tempat gua. Dan akhirnya setelah dia ngomong astagfirullahaladzim, seketika dia langsung balik ke arah, tahu-tahu sampai depan tenda. Alhamdulillahnya dia nggak sampai masuk ke dimensi lain. Itu yang gue takutin kayak gitu tuh kalau naik gunung. Tiba-tiba gue dateng ya, lah pasar kayak gitu kan, aneh anjir. Ya syukur lo bisa balik. Benar. Jadi menurut kata pihak Basecamp itu memang aura pasarnya kental banget. Cuma beberapa orang yang pernah ngerasain juga ya. Ya anak-anak IndiHome yang bisa mah. Siap. Nah, ada informasi lain nggak Bang, dari pihak Basecamp selain itu yang udah diceritain? Nggak ada sih. Nah, yang gua anehnya, dia kan ngasih tahu di pos 135 ya. Malah gue yang di ini di pos bayangan 2 kan, di luar dari yang dia kasih tahu. Iya, dan dia baru ngasih tahu setelah lu cerita kan. Iya. Cuman emang yang istilahnya kenapa dia ngasih itu karena emang itu yang paling fatal menurut dia. 135. Yang tadi. Karena udah gerbang, pasar, dan kerajaan. Ya sih, karena memang di setiap gunung yang gue tahu ya dari beberapa narasumber ya, kalau masih pos bawah-bawah ya ada kuntilanak seperti itulah. Cuman kalau makin ke atas tuh makin beda tuh. Iya, ya. Saya nggak percaya ya. Sesuai dengan ininya lah. Tempat. Nah, setelah cerita ini nih Lang, kan banyak banget sebenarnya hikmahnya yang bisa diambil, nggak dari mistisnya, nggak dari pendakiannya aja nih. Coba kasih tahu teman-teman nih hikmah apa yang bisa diambil nih. Ini cara yang pertama. Yang pertama lu harus hargain adat istiadat sekitar tuh. Kalau emang di gunungnya aturannya itu udah mending ikutin dah. Saran gue ya, bukan lu mencoba buat musyrik atau gimana, enggak. Maksudnya hargain aja gitu. Lu mau nggak percaya atau percaya ya berusaha buat menghargai aja sih menurut gue. Terus yang kedua, sumpah jangan bawa duit ngepres dah. Naik gunung ya. Terkadang ada hal yang benar-benar emergensi. Bukan kayak itu mah, kalau ke gua mah kejadian bego itu mah. Apa ya? Ya entah nanti temen lu sakit atau dibawa ke rumah sakit atau bawa klinik gitu kan, itu kan butuh dana ekstra tuh. Terus yang ketiga apa ya? Kalau menurut gue gear lu dalam lu naik gunung sih itu
menunjang kenyamanan lo. Iya sih. Nunjang banget sih Lang, Iyalah. karena Cuman kan gua rasain banget kayak 2007 tuh Lang. ya 2007 tuh ya sama kayak lu ceritanya hampir sama loh. Cuman Converse Lang. Ya kan waktu itu zamannya Converse ya. Iya. Ya itu kalau Converse emang bisa dipakai bisa. Cuman pas pulang ya mangap depan gitu lah. Iya, ya kita sebenarnya bukannya nggak mau ngikutin aturan pakai, emang nggak punya. Karena memang kondisinya di zaman itu belum kayak sekarang nih, yang harganya tuh udah di Shopee atau online tuh udah murah gitu. Di zaman dulu bisa dikatakan uang yang kita mau beli tuh mendingan buat ongkos naik gunung. Iya, orang dia si senior-senior kan nyaranin udah pinjam senior orang lain kan. Iya. Kan kagak enak juga kalau Iya usaha. benar. Ya dulu emang di zaman dulu tuh pinjem ke pinjem tuh udah jadi lumrah tuh ya Bang. Biasanya nih dulu nih, Iya. gua kalau misalkan punya barang ya kan, Iya. pinjem. Orang yang gue minjemin orang. Pinjem. Akhirnya gue yang minjem sama orang. Kagak tahu barang gue kemana. Iya kayak gitu tuh. Jadi emang ya mungkin buat teman-teman di rumah mungkin yang dilakukan Gilang mungkin buat opinion orang banyak yang salah, cuman Iya. kondisi dalam naik gunung zaman dulu tuh sama sekarang tuh beda banget gitu. Ya emang gue juga ngerasain, maksudnya apa ya? Ya. Lu gimana caranya naik gunung waktu itu lu salah, ya selanjutnya lu nggak boleh salah. Iya. Ya maksudnya ya jangan ngulangin kesalahan sama, Betul. beledai gitu kan. Betul. Nah paling gitu teman-teman cerita dari Gilang ya, dan semoga bisa diambil hikmahnya, bisa diambil cerita baiknya, dan buat teman-teman jangan lupa buat mampir ke Scarlet Whitening, jangan lupa di follow Instagramnya, jangan lupa di order produknya, karena kita udah beberapa kali pakai dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita dilanjutin terus sama sekali. Iya. Dan buat teman-teman jangan lupa deh follow terus buat ngobrol.com, ikutin terus @ngobrol.com, karena semoga kita selalu bisa nyajiin konten-konten terbaik buat teman-teman di rumah ya. Iya. Dan doain semoga kita selalu bisa berkembang. Oke, gue pamit undur, Jambe. Dan gue Gilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tetap di ngobrol. .com